Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di NST Channel. Rintik-rintik hujan yang mengguyur Bandung sejak Jumat sore tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap melanjutkan perjalanan. Perjalanan kali ini menuju Cianjur untuk melakukan pendakian ke Gunung Gede keesokan harinya. Kami berangkat dari Bandung pukul 5 sore dan tiba di base camp sekitar pukul 9 malam. Setelah sampai base camp dan sebelum kami istirahat malam, kami langsung mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa mendaki esok pagi. Setelah kami rasa cukup istirahat semalam, setelah sholat subuh kami bergegas mempersiapkan diri untuk memulai pendakian. Oh ya, kami istirahat di base camp Koperasi. Untuk kalian yang ingin mendaki ke Gunung Gede via Putri, jangan khawatir ya, karena di sini sudah banyak sekali base camp dengan fasilitas yang sangat lengkap. Seperti base camp Koperasi yang kami tempati saat ini. Rumah 2 lantai ini memiliki fasilitas yang lumayan lengkap. Mulai dari kamarnya yang lumayan luas, musola, dan ada beberapa toilet sehingga kita tidak usah mengantri jika ingin ke toilet. Dan untuk menikmati semua fasilitas tersebut, kami hanya dikenakan biaya 60.000 per orang, sudah termasuk tiket pendaftaran pendakian Gunung Gede via Putri. Itu yang saya bicarakan adalah basecamp Koperasi. Saya kurang tahu mengenai basecamp lain. Mungkin ada yang lebih mahal dan tidak menutup kemungkinan ada yang lebih murah. Setelah mengurus simaksi di pos GPO, kami melakukan berdoa bersama sebelum memulai pendakian. Gunung Gede sendiri memiliki 3 jalur pendakian resmi, yaitu jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan jalur Selabintana. Karena berbagai alasan, kami memilih pendakian ini melalui jalur Putri. Salah satunya karena kami hanya tektokan saja. Dan alasan keduanya, meskipun jalur Putri ini adalah jalur yang berat, namun kita akan bertemu dengan salah satu pos yang paling bagus dari semua pendakian, yaitu alun-alun Surken alias alun-alun Surya Kencana, yang memiliki lahan yang sangat luas dipenuhi bunga edelweiss dan rerumputan seluas mata melihat, dan tempat favorit untuk mendirikan tenda bagi para pendaki. Hai Sobat NST, kali ini saya dan rekan-rekan dari Bandung akan melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Kami kemarin berangkat dari Bandung sekitar pukul 5 sore dan karena banyak istirahat di jalan, akhirnya sampai ke base camp sekitar jam 10 malam. Setelah itu kami beres-beres sejenak, lalu kita istirahat. Dan tadi kita mulai melakukan perjalanan pendakian itu setelah sholat subuh ya. Tadi kita urus dulu surat-surat ke pos pendaftaran itu. Terus kita melakukan pendakian ke sini. Nah, ngomong-ngomong soal Gunung Gede Pangrango, menjadi list gunung yang ingin saya daki bersama teman-teman. Karena terkenal dengan keunikan dan keindahannya. Salah satu keindahan yang berada di Taman Surya Kencana. Nah, mau keindahannya seperti apa? Ikuti perjalanan kami. Pendakian keberapa nih ke Gede nih? Saya kedua. Wah, mantap. Tapi yang pertama via jalur Putri, yang pertama ini. Cibodas. Oh, pertama dulu Cibodas. Oh iya. Oke.
Jalur awal pendakian melalui perkebunan sebelum memasuki pintu hutan. Untuk trek awal ini tidak begitu menyulitkan. Ya lumayan lah ya untuk pemanasan. Pendakian kali ini hanya berenam orang dewasa dan ditambah satu anak berusia 9 tahun. Tanjakan terus. Gunung Gede Pangrango merupakan gunung yang sangat diminati oleh para pendaki gunung. Dan karena itulah, peraturan pendakian dibuat seketat mungkin agar kelestarian alam di sekitar gunung tetap terjaga. Halo. Nah, akhirnya kita sampai di pos 1. Selama berapa menit tadi ya? 45 menit ya? 30 dan 45 menit. Akhirnya kita sampai ke pos 1. Seperti pendakian kali ini, di sepanjang trek kami bertemu dengan banyak sekali pendaki-pendaki lain. Menurut saya sampai di sini treknya mirip-mirip dengan trek Burangrang dan trek tanjakan cacing puncak meja ya. Cuma ini lebih panjang. Guys, kita rehat dulu di pos ini ya. Ini pos antara pos 1 menuju pos 2. Nah, kita rehat dulu. Kita makan, ada yang mau makan pisang, coki-coki. Lumayan lah ya, balikin kalori. Minyak bersama. Biar jos. Pisang tahu. Ada yang mau pisang? Nah, ini perbekalan wajib yang harus kita bawa. 5.000. 5.000. Terima kasih. Oke. Sudah. Dan di sini ada warung. Tuh, warung Akang. 2 Akang. Ada apa aja nih, Kang? Ada tahu. Wah, segala macam ada. Jadi yang mendaki ke sini nggak usah repot-repot bawa bekal dari bawah. Pokoknya di sini semua ada. Mau semangka juga ada. Wow. Kopi, minuman dan lain-lain. Tinggal bawa uang, kata Akangnya. Halo guys, Pak. Siap. Oke Bu Ines. Kenalan atuh Pak, itu bawa apa sih? Bawa oncom. Rupa-rupa. Untuk dikirim kemana? Buat weekend dikirim ke pos 2. Oh, di sana untuk ada warung gitu ya? Ada. Oh. Dia Alfamart. Tuh guys, di sini tuh wah rame banget. Nah, sempat itu ada Alfamidi. Oh, jadi intinya kesini mah hanya bekal uang aja ya Pak ya? Iya. Makanan mah terjamin gitu ya? Usaha bawa apa logistik banyak-banyak dari rumah. Bapak nih ngangkut kayak gini berapa hari sekali? Weekend aja. Weekend aja. Oh, per weekend. Wah, keren nih perjuangan Bapak ini. Oke Pak, sampai ketemu di pos 2 ya. Oke, Bu Ines. Dan uniknya, di setiap pos pendakian, kita menjumpai warung-warung yang menjual berbagai macam makanan. Jadi, kalau kita mendaki ke Gunung Gede Pangrango, tidak usah membawa logistik banyak-banyak supaya sedikit mengurangi beban selama pendakian.
25 menit saja dari pos 1, akhirnya kita sampai di pos 2. Karena sudah rehat di antara pos 1 dan pos 2, maka ketika sampai di pos 2 kami memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Guys, akhirnya sampai di pos 3. Berbeda dengan pos sebelumnya. Kalau pos sebelumnya kita memakan waktu 30-45 menit. Kalau dari pos 2 menuju pos 3 ini kurang lebih 1 jam. Lumayan melelahkan. Tidak berlama-lama di pos 3, kami kembali melanjutkan perjalanan. Karena kami hanya tektokan saja, manajemen waktunya harus kami atur dengan sangat tepat. Jangan sampai kami kemalaman di tengah hutan. Tips dari Neneng Rinjani, katanya kalau kakinya capek ketika nanjak, ada triknya. Harus bagaimana jalannya, coba? Oke, kita nanti buktikan apakah tips itu betul atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Dari pos 3 menuju pos 4 panjang banget dan nanjak terus, nggak ada hentinya, nggak ada bonusnya sama sekali. Aku sampai di doping madu, pisang, dan udah segala macam tadi dimasukin. Tapi masih capek juga. Jadi gimana dong? Tolongin aku. Semangat, tanjakan di depan menunggu. Dari pos 3 ini menuju pos 4, treknya sudah mulai berat. Sehingga kami harus benar-benar mengatur langkah kami. Sampai di pos Bayangan ada insiden sedikit, sambil nunggu pemulihan kami rehat dulu sejenak. Jadi gimana nih ceritanya Kang Dot kalau mesin tua teh? Mesin tua tadi setel dulu. Setel dulunya, ya Allah. Bautnya ibarat mobil itunya baut-bautnya dikencengin. Kencengin dulu. Nah, cigana malam belum ganti oli nih, Nya. Ayahnya. Sudah ditekis dulu malam biar ngecun. Hutan lebat membuat cahaya mentari enggan masuk. Lumut pun kian banyak menempel di pepohonan. Rasanya kami sangat merindukan hangatnya sinar mentari, karena sejak kemarin kami tidak merasakannya. Sepertinya matahari enggan sekali menampakkan dirinya. Dan setelah pulih, kami bergegas melanjutkan perjalanan. Karena udara di sini sudah mulai sangat-sangat dingin, rasa dinginnya sudah menusuk-nusuk tulang kami sehingga kami harus terus bergerak.
Kami benar-benar disuguhi tanjakan demi tanjakan yang tiada henti. Bahkan kami rasa tanjakan ini tidak berujung. Treknya berakar dan menukik tajam. Akhirnya kita sampai di Simpang Maleber pos 4. Nah, dari pos bayangan terakhir tadi sekitar 37 menit untuk sampai di pos ini. Sebetulnya jaraknya nggak terlalu jauh, tapi karena treknya emang betul-betul nanjak banget dan membuat kita benar-benar sangat kelelahan semuanya, sehingga jalan kita lumayan lambat untuk sampai di pos ini. Nah, setelah pos ini kita melanjut langsung ke ini apa, Surken ya? Surken. Oke, kita sudah nggak sabar untuk sampai ke Surken. Dari pos 3 menuju pos 4 ini memerlukan waktu yang paling lama, yaitu 1 jam 45 menit. Karena menurut info dari pos 4 menuju alun-alun Surken membutuhkan waktu 1 jam lagi, kami memutuskan untuk rehat dan membuka perbekalan makan siang. Di samping karena kami memang sudah sangat-sangat lapar, tadinya kami berpikir ketika sampai di alun-alun Surken, kami hanya ingin menikmati keindahan alamnya sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Gede. Setelah kami rasa cukup kenyang, tubuh pun sudah kembali berenergi, kami segera bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Karena kabut sudah mulai turun, udara juga terasa semakin dingin. Dan tepat 1 jam, akhirnya kami sampai di alun-alun Surya Kencana. Kami disambut dengan rintik-rintik hujan dan kabut yang sangat tebal. Kami sempat berteduh sejenak, namun mengingat waktu yang tidak banyak, kami memutuskan untuk terus berjalan. Melanjutkan perjalanan dengan harapan Surken kembali cerah. Guys, akhirnya kita sampai di Surken setelah 4-5 jam perjalanan kalau nggak salah ya. Karena di menuju Surken tadi kebetulan langsung di hujan dan kabut, angin juga. Jadi kita semua pakai jas hujan. Namun harapan tinggallah harapan. Kami belum diizinkan menikmati keindahan alam di Surken dengan cuaca yang cerah. Karena sudah hampir setengah perjalanan, kami masih disuguhi badai, dan kalau kami tidak terus gerak, mungkin badan kami akan beku, karena sangat dingin sekali. Sayangnya kami tidak sempat mengecek berapa derajat suhunya. Jadi alun-alun Surya Kencana ini adalah padang savana yang memiliki luas kurang lebih 50 hektar dan berada di ketinggian 2750 mdpl. Tempat ini menjadi tempat paling ideal untuk dijadikan campground jika kita melakukan pendakian via Putri. Namun, jika kalian yang menjadikan Surken ini tempat camp kalian, tentunya kalian harus sudah siap dengan cuaca yang sangat ekstrim, yang bisa jadi di bawah 0 derajat. Seperti yang kami alami saat ini, celana kami dipenuhi dengan bunga es. Bahkan kami sempat mentertawakan satu sama lain dikarenakan bulu-bulu halus di muka kami dipenuhi dengan bunga es. Oke, setelah tadi kita sampai di Surken sekitar jam 11, tapi langsung disambut dengan hujan
dan kabut serta angin, sehingga saya belum bisa mengabadikan keindahan Surya Kencana. Nah, kemudian kami melipir dulu, ini trek menuju ke puncak Gunung Gede. Berdoanya nanti ketika kita turun dari Gunung Gede, Surya Kencananya sudah tidak kabut sehingga saya bisa mengabadikan keindahan kabut. Oke, kita lanjutkan dulu. Gimana? Tenaga rungkat asli. Kalau ada yang bilang ke Gede nggak capek, itu bohong. Bener-bener capek banget. Gede segalanya, gede niatnya, gede kawaninya, gede tenaganya, gede hatena. Selangkah demi selangkah saya mencoba menyemangati diri saya sendiri, karena sesungguhnya saya sudah berada di titik yang sangat lelah. Dengan sisa-sisa tenaga, akhirnya saya bisa sampai di puncak Gunung Gede. Hampir saja saya nyerah, tapi saya disemangati oleh teman-teman saya untuk terus melanjutkan perjalanan ini. Puncak. Bisa pegang plakat ini sesuatu yang luar biasa buat saya, karena perjuangannya memang tidak mudah. Perjalanan dari Bandung, kemudian pendakian ke Surken, lalu melanjutkan perjalanan puncak ini. Luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Tepat pukul 12:55, kami sampai di puncak Gunung Gede dengan ketinggian 2.958 mdpl. Puncak Gunung Gede ini tepat berada di bibir kawah. Namun sayangnya, kawah tidak bisa terlihat karena tertutup oleh kabut tebal. Halo guys, ini namanya Rinjani. Nah, kali ini dia anak kecil satu-satunya yang ikut kami mendaki sampai ke puncak Gunung Gede. Nah, gimana pengalamannya Rinjani hari ini? Senang. Senang. Capek nggak? Enggak. Enggak, emak-emak aja capek banget loh hari ini. Lemes banget, hampir menyerah tadi. Berarti Rinjani hebat. Kapok nggak? Enggak. Enggak, berarti nanti mau nyoba lagi? Mau lanjut lagi ke Pangrango? Enggak. Enggak. Kemana tuh? Kasih tahu atuh ke teman-teman. Anak kecil yang mau mendaki harus semangat, harus didampingin oleh orang tua tentunya. Perbekalannya juga harus lengkap. Oke, salam sehat dari Rinjani. Dadah. Sejenak saya tarik nafas dalam-dalam, mensyukuri betapa banyak sekali nikmat yang Allah beri untuk kita. Salah satunya bisa sampai di ketinggian hampir 3000 mdpl ini dengan tektokan saja, merupakan nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah Allah beri kesempatan ini. Alamin setelah melalui perjalanan yang cukup, yang bukan cukup ya, sangat melelahkan gitu ya, dengan kejadian alam yang tidak kita harapkan, hujan, dan semoga kita dan berencana mau turun ini tidak perlu dalam dilancarkan. Amin. Kita berdoa ya. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Kamu akan menyadari bahwa bukan tentang menaklukkan gunung, tapi menaklukkan diri sendiri. Banyak sekali alasan yang cukup untuk membuat kamu menyerah, misalnya kelelahan, udara dingin, oksigen yang menipis. Namun, kamu sadar bahwa mendaki bukan tentang menaklukkan alam, namun menaklukkan diri sendiri. Begitu pula dengan hidup.
Menjadi hebat bukan tentang menaklukkan dunia dan seisinya, namun menaklukkan ego diri sendiri. Oke guys, setelah kita tadi sampai di Puncak Gede dan kita sudah menuju perjalanan pulang, ketika ini kita sudah sampai di Surken kembali. Namun ternyata fenomena alam kabutnya sangat tebal sekali sehingga saya tidak bisa mengabadikan keindahan Taman Surken. Mungkin lain waktu, insya Allah kita akan kembali ke sini. Mudah-mudahan dapat cuaca yang sangat cerah. Jangan kecewa ya teman-teman. Pokoknya mudah-mudahan nanti suatu saat bisa kesini lagi. Tepat pukul 14:42, artinya kami harus mempercepat langkah kami. Karena target kami jam 6 harus sudah keluar dari pintu hutan. Di saat kami tetap bersyukur dengan segala kondisi yang ada di Surken, menikmati udara dingin dan gelapnya kabut tebal, tiba-tiba Allah kasih rezeki yang luar biasa. Kabut tebal sedikit demi sedikit terbuka, sehingga kami bisa menikmati indahnya alun-alun Surken yang dihiasi dengan bunga-bunga edelweiss. Ucapan rasa syukur tak henti-hentinya keluar dari mulut kami. Tak mau ketinggalan, kami langsung mengabadikan momen ini. Cuacanya agak cerah, jadi view di sini agak terlihat. Ini kelihatan semua edelweiss di sini dan sangat indah sekali Surken. Maju. Ini edelweiss. Kita tidak boleh memetik bunga ini ya. Udah ada larangan keras dan ada pasalnya. Jadi jangan sekali-kali memetik bunga ini. Vlognya ditutup ya, bye-bye. Jika bukan karena takut kemalaman, mungkin kami masih ingin berlama-lama berada di sini. Oke teman-teman, video pendakian kali ini saya tutup sampai di sini ya, karena kami akan fokus dalam perjalanan turun dari Gunung Gede ini.
Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan jika ada salah-salah info yang saya sampaikan. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share link ini ya. Sampai ketemu di pendakian selanjutnya. Assalamualaikum.